Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita duduk bersama-sama dalam rangka berfastabiqul khairat. Mudah-mudahan sisa umur yang Allah berikan senantiasa membuat kita untuk semakin taat ibadah kepada Allah, dan kemudian memberi kekuatan kepada kita untuk menjauhkan diri kita daripada bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Hari ini hadirin ayah bunda dan puan abang kakak yang insyaallah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita akan berbicara berkaitan dengan kepemilikan akhlak mulia. Kalau kita dapat melakukannya untuk mendapatkan akhlak mulia itu, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan kepada diri kita, baik di dunia, apatah lagi kelak di akhirat nanti. Saudaraku, ayah bunda, tuan puan abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, pahamkan diri kita bahwa sesungguhnya akhlak adalah inti dari ajaran Islam, dan akhlak mulia ini adalah misi kerasulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang memiliki akhlak mulia tidak hanya dicintai manusia, akan tetapi ia akan mendapatkan ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat dan kita pahami secara saksama bahwa kebahagiaan sejati yang datang dari hati yang tenang pada setiap manusia. Dan ketahuilah bahwa salah satu kunci untuk menenangkan hati kita adalah memiliki akhlak yang mulia. Sehingga Allah memberikan ketegasan kepada kita pada Quran surat Al-Qalam ayat keempat. Allah lantas berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khulqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah benar-benar orang yang berbudi pekerti yang agung. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang benar-benar berbudi pekerti agung. Artinya apa? Memberikan isyarat kepada diri kita untuk berperilaku yang baik dan memiliki akhlak mulia. Belum lagi pada Quran surat An-Nahl ayat ke-90 dijelaskan kepada kita, Allah lantas juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah tegaskan sesungguhnya Allah menyuruh kita untuk berlaku adil di atas permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala, bahkan terus melakukan perbuatan kebajikan. Lalu pada Quran surat Al-Furqan ayat 63, Allah juga memberikan gambaran kepada kita dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Allah tegaskan kepada diri kita pada Quran surat Al-Furqan ayat 63 ini, hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu adalah mereka orang-orang yang berjalan di atas permukaan buminya Allah dengan penuh rendah hati. Kerendahan hati ini bisa dimiliki ketika kita memiliki akhlak yang mulia. Bahkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 134, Allah tegaskan kepada diri kita, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang mereka menafkahkan harta mereka baik dalam kondisi waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang mereka selalu senantiasa menahan amarahnya serta selalu senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Maka Allah menyukai orang-orang yang selalu senantiasa berbuat kebajikan. Kemudian pada hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasul SAW menegaskan
bahwa memang beliau sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia yang bobrok pada waktu itu untuk menjadi akhlak yang mulia. Dan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW juga menegaskan, "Ma min syai'in athqala fi mizanil 'abdil mu'mini yaumal qiyamah min khuluqin hasanin." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal kebaikan seorang mukmin di hari kiamat nanti selain ia memiliki akhlak yang mulia. Kemudian pada hadis riwayat Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah di antara mereka, yaitu orang-orang yang terbaik akhlaknya. Lalu pada hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memberikan ketegasan kepada kita betapa pentingnya akhlak mulia dalam kehidupan kita. Nabi menyampaikan, "Innal khuluqal hasana yudhibul khati'ata kama tudhibus syamsul jalida." Ditegaskan bahwa sesungguhnya akhlak yang mulia, akhlak yang baik itu akan mencairkan dosa sebagaimana matahari mencairkan es. Hadirin kaum muslimin, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Maka Imam Al-Ghazali menyampaikan kepada diri kita bahwa akhlak mulia adalah hasil dari jiwa yang bersih, kemudian hati yang selalu disinari dengan keimanan. Sedangkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata bahwa agama seluruhnya itu adalah akhlak. Maka siapa yang melebihi kamu dalam akhlak, berarti dia telah melebihi kamu dalam urusan agama. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah berkata, tanda akhlak yang baik adalah orang itu sabar terhadap gangguan, memaafkan kesalahan orang, dan selalu senantiasa menahan amarahnya. Sedangkan Imam An-Nawawi rahimahullah berkata kepada kita bahwa akhlak yang mulia itu mencakup kelembutan hati, kasih sayang, dan kesabaran terhadap semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mampu menjadikan akhlak mulia sebagai barometer dalam perjalanan kehidupan kita, maka ketahuilah diri kita memiliki akhlak mulia itu adalah tanda untuk kesempurnaan keimanan kita. Yang kedua, memiliki akhlak mulia itu mendatangkan cinta manusia dan ridha serta cinta Allah kepada diri kita. Yang ketiga, memiliki akhlak mulia akan mendatangkan kebahagiaan yang hakiki pada diri kita. Keempat, memiliki akhlak mulia akan menjaga diri kita dari kedamaian dalam hubungan sosial. Dan yang kelima, memiliki akhlak mulia membawa seseorang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan akhlak mulia ini, kita harus paham bahwa sesungguhnya akhlak bukan sekedar perilaku, melainkan pantulan dari hati yang memiliki keimanan yang kokoh. Islam menjadikan akhlak mulia sebagai fondasi kehidupan. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai suri teladan dalam memiliki akhlak yang mulia. Maka orang yang berakhlak mulia itu akan hidup tenang, akan hidup damai, bahkan dia akan membawa manfaat bagi orang yang ada di sekitarnya. Intinya adalah jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kebahagiaan sejati itu tidak ditemukan pada kekayaan atau status seseorang, akan tetapi pada hati yang tenang karena ia memiliki akhlak luhur atau akhlak yang mulia. Maka mari kita berusaha memperbaiki diri kita untuk mendapatkan akhlak yang mulia, sebab akhlak yang mulia adalah jalan tercepat menuju cinta Allah dan kemudian
nantinya menghantarkan diri kita kepada kebahagiaan yang hakiki. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk mampu menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.